Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, murid-murid dari 4 halaman semuanya memperhatikan dengan seksama. Terlalu kuat, apakah ini 4 kekuatan teratas dalam daftar perunggu? Pangsi tercengang, dan terus bergumam di mulutnya. Kakak Luming, menurutmu siapa yang bisa menang? Pangsi tiba-tiba bertanya. Luming menyortir pikirannya, dan berkata, keduanya telah mengolah cara tubuh fisik. Di antara mereka, tubuh fisik Duan Gang seharusnya mencapai kesempurnaan yang mencengangkan dari peringkat kedua, dan Bu Xingkai adalah peringkat kedua. Tapi Duan Gang fokus pada pertahanan. Meskipun itu juga telah dikembangkan menjadi seni bela diri misterius ofensif, tetapi itu hanya dikembangkan ke tingkat ketiga, dan keahlian menembak Bu Xingkai telah mencapai tingkat kelima. Setelah sekian lama, Bu Xingkai pasti akan menang, atau, Bu Xingkai jika ada gerakan pembunuh, itu akan segera menang, ucap Luming. Mulan menatap Luming dengan sedikit terkejut, dan berkata, Luming, kamu memiliki penglihatan yang bagus, lihat, Bu Xingkai akan menggunakan langkah yang unik, ucap Mulan. Pada saat ini, di platform pertempuran, Bu Xingkai melompat, tubuhnya terbang lebih dari 20 meter ke udara, dan kemudian tombaknya mengarah ke bawah, dan orang-orang bergegas ke satu, menusuk ke arah Duan Gang. Bor naga beracun, Bu Xingkai berteriak pelan, dan dalam proses turun, tombak panjang itu benar-benar berputar cepat dengan ujung tombak sebagai pusatnya. Secara tidak jelas, naga jahat hitam terlihat muncul, dengan kekuatan yang mencengangkan. Perlindungan tubuh kura-kura misterius, semuanya tak terkalahkan. Duan Gang meraung, menjalankan kekuatan magis perlindungan tubuh dengan seluruh kekuatannya, total 5 perisai berbentuk cangkang kura-kura menutupi tubuhnya sepenuhnya. Ledakan, raungan yang menghancurkan bumi, cahaya hitam dan cahaya kuning, hampir menenggelamkan platform pertempuran. Setengah suara, sesosok tubuh dengan cepat meluncur mundur, batuk seteguk darah. Ini Duan Gang. Tapi Bu Xingkai berdiri dengan bangga memegang tombak panjang, tidak ada yang terjadi kecuali nafasnya yang berat. Bu Xingkai menang. Semua orang menghela nafas, terutama para murid Akademi Xuanwu. Mereka semakin menghela nafas. Duan Gang dikalahkan oleh Bu Xingkai, sepertinya mustahil untuk masuk ke 3 besar. Kali ini, Bu Xingkai Seng, oke, babak pertama selesai hari ini, kalian istirahatlah. Jika kamu baru saja memecahkan garis keturunanmu, aku akan memberimu pil pembekuan darah, yang dapat memulihkan kekuatan garis keturunanmu sebagai sesegera mungkin, lalu lanjutkan putaran kedua kompetisi, diumumkan wasit. Hati Luming tergerak, Sekte Pedang Xuanyuan benar-benar bersedia untuk kompetisi ini, dan bahkan mengeluarkan pil pengental darah. Chongealing Blood Pill, setelah meminumnya, dapat memulihkan kekuatan darah dalam waktu singkat, membiarkan darah pecah lagi, yang sangat berharga. Bahkan yang tingkat terendah, yang dapat memulihkan darah seorang seniman bela diri, sangat mahal, dan sangat sulit untuk disempurnakan, sehingga secara alami sangat langka. Sekitar setengah jam kemudian, putaran kedua kompetisi dimulai. Pertandingan 1, Cheng Feiluan vs Zhuo Yirong, pengumuman wasit. Semangat semua orang terangkat. Di antara 10 besar, hanya ada 2 wanita, yang tidak menyangka akan cocok sekarang. 2 sosok ramping melayang ke platform pertempuran. Keduanya sangat cantik, dan mereka dikenal sebagai salah satu dari 10 wanita cantik dari Sekte Pedang Xuanyuan berdiri di panggung yang sama seperti pemandangan yang indah. Senior Sister Zhuo, tolong. Junior Sister Cheng, tolong. Keduanya saling mengepalkan tangan dan kemudian bertarung bersama. Senjata Cheng Feiluan adalah pedang, dan darahnya adalah burung roh api, jadi ilmu pedangnya adalah ilmu pedang yang dikaitkan dengan api, dan energi pedang meledak dan sangat panas. Zhuo Yirong menggunakan cambuk lunak sepanjang 3 meter, dan garis keturunannya adalah 1000 mesin fin tanaman, yang saling melengkapi dengan sempurna. Cambuk lembut di tangannya selalu berubah, membuat orang terpesona. Kedua yang kurus itu bahkan bolak-balik melintasi arena pertempuran, seperti 2 kupu-kupu menari, enak dipandang. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lusinan gerakan. Pada akhirnya, karena api Cheng Feiluan menahan Zhuo Yirong tetap kalah.
Tidak banyak perubahan dari peringkat sebelumnya di daftar perunggu. Di masa lalu, peringkat daftar perunggu disimpulkan oleh para tetua Sekte Pedang Xuan Yuan berdasarkan catatan pertarungan semua orang, serta kekuatan bertarung dan keterampilan seni bela diri mereka yang biasa. Saya harus mengatakan, ini sangat akurat. Babak kedua, Duan Mu Chen vs Dong Che. Di babak ini, tidak ada ketegangan. Dong Che dengan gigi menahan lebih dari selusin jurus, namun masih kalah. Pertandingan ketiga, Zhang Muyun vs Bu Xingkai. Ini adalah puncaknya. Zhang Muyun, peringkat pertama, menghadapi Bu Xingkai, yang peringkat ketiga. Zhang Muyun, mengenakan kemeja putih, selalu memiliki senyum lembut di wajahnya, selembut batu giok. Tapi begitu dia bergerak, energi pedang mengguncang langit, dan cahaya pedang bersinar melintasi 90 negara, seperti peri pedang. Meskipun Bu Xingkai sangat kuat, dia mencoba yang terbaik dan masih gagal melewati 10 jurus. 8 pukulan, hanya kalah 8 pukulan. Dan Zhang Muyun tidak berdarah sama sekali. Kuat, terlalu kuat, Zhang Muyun hampir tak terkalahkan. Sekarang semua orang menantikan pertarungan antara Duan Mu Yunyang dan Zhang Muyun, mungkin hanya Duan Mu Yunyang yang bisa bersaing dengan Zhang Muyun. Pertandingan keempat, Duan Mu Yunyang vs Ling Kong. Itu adalah adegan penting lainnya, dan suasana penonton menjadi lebih antusias. Karena ini adalah duel lain antara dua Rookie King, keduanya dari White Tiger Court. Ling Kong, apakah kamu dan aku masih harus bertarung? Kamu harus tahu bahwa kamu bukan lawanku, kata Duan Mu Yunyang dengan ringan sambil memegang pedang di tangannya. Hahaha, Duan Mu Yunyang, kapan kamu melihatku menyerah tanpa perlawanan? Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung, ucap Ling Kong. Kalau begitu aku akan memenuhimu. Duan Mu Yunyang berkata dengan acuh tak acuh, dan begitu kata-kata itu jatuh, pedang itu terhunus. Dengan pedang terhunus, itu adalah geng pedang yang melonjak. Bersenandung. Geng pisau, panjangnya lebih dari 10 meter, menebas ke arah langit. Dengan raungan di udara, seperti binatang buas, batang besi itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan menghantam ke arah cahaya pedang. Dengan suara keras, platform pertempuran bergetar, sosok Ling Kong sedikit bergetar, dan serangan itu diblokir. Namun, serangan Duan Mu Yunyang seperti air yang membuka gerbang, bergelombang dan terus-menerus, mengalir deras menuju langit. Cahaya pedang yang mendominasi, satu demi satu, sepertinya tidak ada habisnya. 8 pukulan, seperti kemenangan Zhang Muyun atas Bu Xingkai, dengan hanya 8 pukulan, Ling Kong dikalahkan dan dipotong dari platform pertempuran dengan satu pisau. Itu terlalu kuat. Di antara 10 besar, Duan Mu Yunyang dan Zhang Muyun jauh di depan, dan sulit bagi yang lain untuk bertarung satu sama lain. Itu tergantung pada mereka berdua. Mungkin mereka bisa melakukan pertempuran yang mengejutkan. Murid-murid dari halaman keempat berdiskusi dengan penuh semangat. Pertandingan kelima, Lu Ming vs Duan Gang. Pada saat ini, wasit mengumumkan pertandingan kelima. Inilah pertempuran antara Lu Ming dan Duan Gang. Ini tentang kepemilikan terakhir dari 5 besar, kekuatan pertempuran dengan Ling Kong, akan sulit untuk menembus pertahanan Duan Gang, kecuali dia memiliki gerakan unik lainnya. Ini sulit dikatakan, tidakkah kamu melihat bahwa Lu Ming tidak meledak dengan darah? Ini benar. Aku hampir lupa. Di tengah diskusi, Lu Ming melangkah ke panggung pertempuran. Duan Gang, seperti menara besi, berdiri di depan Lu Ming. Saat ini, wajah Duan Gang sedikit bermartabat. Sekarang, dia tidak lagi berani meremehkan Lu Ming, dia tahu bahwa dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya, jika tidak dia akan dikalahkan oleh Lu Ming. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.